Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Cahyawarti. Dalam video ini kita akan membahas contoh menggunakan analisis uji beda atau hipotesis mengenai rata-rata dua sampel yang berpasangan atau dua sampel yang tidak independen, ya, atau berkaitan, gitulah. Nah, contohnya seperti pada video sebelumnya yang menggunakan menghitung menggunakan manual. Ini contohnya, saya perbesar. Nah, jadi contohnya ini, jadi nilai kita pengen membandingkan nilai matematika sebelum pandemi dan setelah atau pasca pandemi. Nah, tentunya ketika mengetes siswanya itu menggunakan tes yang sudah terstandar. Ya, tes yang terstandar itu maksudnya apa? Tes yang dikembangkan menggunakan kaidah-kaidah pengembangan instrumen tes, ya. Saya langsung saja bagaimana caranya. Perhatikan, untuk inputnya seperti ini tabelnya. Jadi sebelum pandemi dimasukkan, pasca pandemi dimasukkan nilainya. Kemudian kita definisikan semua setiap variabelnya. Variabel pertama namanya sebelum pandemi, kemudian yang variabel kedua kita namakan pasca pandemi. Tipenya numerik semua. Kemudian ini yang penting di sini, ini scale semua, scale. Kemudian langkahnya, perhatikan, ini kan kita sudah tentukan hipotesisnya. Hipotesis H1-nya adalah prestasi belajar matematika sebelum pandemi COVID-19 tidak sama dengan pasca pandemi. Prestasi hipotesis nolnya adalah hipotesis belajar matematika sebelum pandemi COVID-19 sama dengan pasca pandemi. Alfanya 0,5. Statistik uji yang digunakan adalah per sample t-test, ya. Kemudian komputasinya adalah analyze, compare mean, per sample t-test. Kemudian pilih masing-masing variabel di kolomnya, klik OK. Selesai gitu ya, mudah ya. Jadi Anda perhatikan ini kita sudah menginputnya. Jadi sudah saya jelaskan. Analyze, compare mean, per sample t-test. Nah, kita masukkan di kolom-kolomnya. Sebelum pandemi kita masukkan di sebelah sini. Kemudian variabel kedua itu adalah pasca pandemi. Ini bisa lebih dari satu, ya. Jadi nanti t-testnya itu langsung bisa dicari banyak gitu. Kemudian kita option dulu 9,5% ya. Yang kita inginkan juga 95% atau tingkat signifikansinya itu 5%. Kita oke. Ya. Saya akan mencoba menjelaskan dari satu persatu. Nilai ini sudah saya copy pastekan sini, ya. Saya perbesar saja. Perhatikan. Perhatikan nilai ini, ya. Nilai T-nya itu adalah 4,309. Coba kita bandingkan dengan hasil hitungan secara manual. Sama ya, nilainya 4,3085. Ini pembulatan. Nilainya sama. Kemudian hasil signifikansinya adalah 0,000 ini. Nah, saya perbesar. 0,000, ya. Sebenarnya kalau misalkan saya klik ini, sebentar, ini karena saya, perhatikan, kalau saya klik nilainya ini 0,0037, sangat kecil sekali ya. Ya, kembali lagi ke sini, kita tentukan daerah kritisnya. Daerah kritisnya itu adalah menggunakan 2 ekor, ya. P to tail sama dengan 0,05. Karena ini adalah sudah 2 ekor,
statistika kita juga sudah 2 ekor, maka tidak perlu membaginya 2 ya. Di mana daerah kritisnya adalah P kurang dari 0,05. Padahal nilai hitungnya P value-nya adalah 0,00037 sekian. 0,0037 kurang dari 0,5. Artinya dia adalah anggota dari daerah kritis. Kalau anggota dari daerah kritis, maka H0-nya ditolak. Kalau H0 ditolak, artinya apa? Prestasi belajar matematika sebelum pandemi itu tidak sama dengan pasca pandemi. Artinya apa? Pandemi COVID-19 ini mempengaruhi prestasi belajar matematika. Bisa dipahami ya? Mudah-mudahan bermanfaat video ini. Silahkan like. Saya Ari, Wallahumma fiq ila wa mitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.